Halo teman-teman semua, semangat pagi. Hari ini kita bakal mulai pelajaran seru kita tentang pengantar akuntansi. Jangan mikir, ini cuma soal angka-angka yang bikin pusing ya. Kita mau bedah modul 1 ini yang judulnya Ruang Lingkup Akuntansi. Nah, sebelum kita nyemplung lebih jauh, penting nih buat tahu apa aja yang mau kita capai di modul ini. Setelah selesai, kalian diharapkan bisa ngejelasin akuntansi itu apa, buat apa sih akuntansi, terus juga kenal sama profesi akuntan dan spesialisasi mereka. Kita juga akan bahas perkembangan prinsip akuntansi sampai bisa nguraikan transaksi dan kenalin persamaan akuntansi. Plus, kalian bakal tahu jenis-jenis laporan keuangan dan istilah-istilah kayak aset, utang, dan ekuitas. Seru kan? Kenapa sih akuntansi itu disebut bahasa bisnis atau bahasa perusahaan? Bayangin aja, akuntansi itu kayak penerjemah. Dia ngumpulin semua kejadian ekonomi di perusahaan, terus diterjemahin jadi laporan yang gampang dibaca. Nah, laporan ini penting banget buat bantu orang-orang di dalam atau di luar perusahaan buat ngambil keputusan. Ingat ya, informasinya harus bisa dipercaya dan relevan, biar keputusannya nggak salah. Terus, siapa aja sih yang pakai bahasa akuntansi ini? Ada 2 kelompok besar, yang orang dalam sama orang luar. Yang orang dalam itu manajemen perusahaan. Mereka pakai info akuntansi buat bikin rencana, ngatur operasional, pokoknya biar perusahaan jalan lancar. Nah, kalau orang luar itu banyak banget. Ada investor yang mau naruh duit, bank atau pemasok yang mau ngasih pinjaman, pemerintah buat urusan pajak, sampai karyawan yang mau tahu perusahaannya sehat apa enggak. Bahkan kita di kampus ini juga pakai buat belajar. Akuntansi itu nggak bisa hidup sendiri, dia punya banyak temen dari bidang ilmu lain. Kayak marketing butuh tahu biaya promosi dari akuntansi. Divisi keuangan jelas banget butuh akuntansi buat analisis. Urusan pajak dan hukum juga akuntansi banget. Bahkan kalau kita ngomongin sistem komputer atau ngitung-ngitung, pasti ada matematikanya. Jadi akuntansi itu kayak jaring laba-laba, nyambung kemana-mana. Dulu mungkin orang mikir akuntan itu cuma tukang catat. Padahal sekarang peran akuntan itu luas banget. Ada akuntan publik yang bantu ngecek laporan perusahaan lain. Ada akuntan yang kerja di dalam satu perusahaan aja. Ada yang kerja di pemerintahan. Dan ada juga yang jadi dosen kayak saya ini. Nah, dari sini muncul banyak spesialisasi kayak akuntansi keuangan, audit, akuntansi biaya, pajak, bahkan akuntansi sosial yang ngukur dampak perusahaan ke lingkungan dan masyarakat. Keren kan? Nah, ini dia nih, aturan-aturan main dasar yang penting banget di akuntansi. Pertama, konsep kesatuan usaha. Maksudnya, keuangan pribadi pemilik itu harus dipisah sama keuangan perusahaan. Kedua, prinsip harga pokok. Kalau beli sesuatu, dicatatnya ya sebesar harga kita belinya, bukan harga pasaran nanti. Ketiga, dasar akrual. Ini agak tricky, tapi penting. Kita ngakuin pendapatan atau beban itu pas kejadiannya, bukan pas uangnya diterima atau dibayarin. Dan terakhir, kelangsungan usaha. Kita anggap aja perusahaan ini bakal jalan terus, nggak langsung bangkrut besok. Ini dia nih rumus sakti di akuntansi. Aktiva sama dengan utang ditambah ekuitas. Aktiva itu harta yang dimiliki perusahaan, kayak uang tunai, mobil, atau piutang. Utang itu ya kewajiban perusahaan ke orang lain. Nah, ekuitas itu modal atau hak si pemilik di perusahaan. Kerennya, setiap ada transaksi, rumus ini akan selalu seimbang. Ini yang disebut sistem pencatatan ganda atau double entry. Setiap transaksi pasti ada 2 sisi yang kena. Yang satu debit, yang satu kredit, biar selalu seimbang. Biar nggak cuma teori, yuk kita lihat contoh transaksi sederhana. Misalnya, pemilik perusahaan setor uang tunai. Nah, kas perusahaan nambah kan? Modal pemilik juga nambah. Persamaan tetap seimbang. Atau pas perusahaan beli mobil tunai. Kasnya berkurang, tapi asetnya, yaitu mobil, malah nambah. Tetap seimbang kan? Nanti di sesi latihan kita bakal coba banyak contoh kayak gini. Di dunia akuntansi ada 4 aplikasi utama yang wajib banget kita pahami. Anggap aja ini aplikasi bawaan di setiap bisnis. Ada neraca, laba rugi, perubahan modal, sama arus kas. Tiap aplikasi ini punya fungsi beda, tapi saling nyambung, kayak ekosistem di smartphone kita.
Yang pertama, neraca. Anggap aja neraca itu kayak kita motret perusahaan di satu momen tertentu. Cepret, hasilnya kita bisa lihat apa aja yang kita punya, itu aset, terus berapa utang kita ke orang lain, itu utang, dan berapa sih duit yang benar-benar punya kita sendiri setelah dipotong utang-utang, itu modal. Next, laba rugi. Nah, kalau ini dia kayak ngasih tahu progres kita selama sebulan atau setahun. Dia jawab pertanyaan paling penting, kita untung atau rugi sih? Isinya cuma dua, berapa duit yang masuk dari jualan, itu pendapatan. Dan berapa duit yang keluar buat biaya operasional, itu beban. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Ini gampangannya, dia ngasih tahu modal kita di perusahaan itu nambah apa malah berkurang. Jadi modal kita di awal bulan, ditambah laba kalau ada, dikurangin kalau kita ambil duit pribadi dari perusahaan, itu prefer, hasilnya jadi modal kita di akhir bulan. Di Hudowo, modal kita di awal Oktober itu 8 juta. Setelah dihitung-hitung, di akhir Oktober jadi 7.948.000. Terakhir, ini yang paling seru menurut saya, laporan arus kas. Dia ini kayak GPS duit kita, ngasih tahu duit kita itu masuk dari mana aja, dan keluarnya buat apa aja. Ada dari kegiatan operasional, duit dari jualan, dari investasi, misalnya kita beli mobil angkutan baru, sama dari pendanaan, kayak kita masukin modal pribadi atau narik modal. Nah, di Hudowo, kas bersih kita di akhir bulan itu Rp2.553.000. Nah, ini bagian pentingnya. Keempat laporan ini bukan berdiri sendiri. Mereka itu kayak satu tim, saling terhubung. Laba bersih yang kita dapat dari laporan laba rugi, itu bakal langsung masuk ke laporan perubahan modal kita. Terus, modal akhir yang ada di laporan perubahan modal, itu yang bakal muncul di neraca kita. Bahkan, laba kita juga ngaruh ke arus kas dari kegiatan operasional. Dan yang keren, saldo kas akhir di laporan arus kas itu harus sama persis sama saldo kas di neraca. Jadi, mereka ini satu kesatuan, kayak puzzle yang saling melengkapi. Jadi, kenapa sih kita perlu tahu semua ini? Simple, ini adalah peta jalan bisnis kita. Dengan ngerti laporan-laporan ini, kita bisa ambil keputusan yang lebih tepat, lihat perusahaan kita itu lagi sehat atau enggak, dan yang paling penting, ini bukan cuma kewajiban, tapi kekuatan. Ini yang bikin kita bisa inovasi, bisa lebih maju. Oke teman-teman, nggak kerasa ya modul 1 kita udah selesai. Ingat ya, akuntansi itu bukan cuma soal angka yang bikin pusing, tapi ini adalah kunci penting buat masa depan kalian. Apalagi kalau kalian nanti mau jadi pebisnis hebat atau profesional di bidang keuangan. Jangan pernah takut sama angka. Justru, teruslah kepo, teruslah gali lebih dalam. Saya yakin kalian semua bisa menguasai ini. Sampai jumpa di modul selanjutnya ya. Semangat terus. #pejuangangka.